Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayoktaviya Ningrum dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham dengan profitabilitas sebagai variabel interveni. Yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri Ayoktaviya Ningrum, kedua ada Ahmad Abdul Ghafur, yang ketiga ada Indra Bagus Setianto, yang keempat ada Ferry Ferawati, selanjutnya ada Riki Muhammad Risandi, selanjutnya ada Dimas Wildan Badruzaman Sulistari, dan yang terakhir Lailatul Hidayah. Akan dibahas dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kajian pustaka, yang kelima penelitian terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Banyak hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah yang berubah. Perubahan ini mencerminkan perusahaan tersebut mengalami exposure nilai tukar. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan ikut merubah besarnya laba rugi perusahaan, terutama bagi perusahaan industri perhotelan yang menggunakan berbagai jenis mata uang. Dengan berubahnya nilai tukar rupiah, maka penerimaan perusahaan dalam bentuk rupiah akan ikut mengalami perubahan. Perubahan nilai tukar ini juga akan mempengaruhi kinerja operasional perusahaan dan nilai perusahaan. Perubahan ini mempengaruhi berbagai bidang di perusahaan, terutama akan berdampak besar bagi kinerja internal perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari kontroversi di atas, maka dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham? Yang kedua, apakah nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham? Dan yang terakhir, apakah nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham melalui profitabilitas? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh nilai tukar terhadap return saham, untuk mengetahui signifikansi pengaruh kurs nilai tukar terhadap profitabilitas, untuk mengetahui signifikansi pengaruh profitabilitas terhadap return saham, untuk mengetahui signifikansi pengaruh nilai tukar terhadap return saham melalui profitabilitas. Kajian pustaka. Investasi, yaitu untuk mempelajari manajemen keuangan, berarti mempelajari cara pengambilan keputusan, baik keputusan dalam berinvestasi, keputusan dalam pengelolaan dana untuk investasi, dan yang terakhir adalah keputusan pembagian dividen. Investasi berarti penyerahan sejumlah dana yang dimiliki atau sumber dana lain yang disertakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Investasi dalam kamus lengkap ekonomi diartikan sebagai mengganti uang dengan bentuk kekayaan lain seperti saham, harta bergerak, dan harta tidak bergerak yang diharapkan nantinya bisa memberikan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Dalam pasar modal dan keuangan, investasi berarti penanaman uang atau modal oleh pihak yang kelebihan dana atau disebut investor kepada pihak yang kekurangan dana atau disebut emiten. Dalam jangka waktu tertentu dengan harapan di masa yang akan datang investor akan memperoleh pengambilan atas dana yang ditanamkannya. Saya akan menjelaskan tentang return saham. Return saham merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh investor. Return merupakan keuntungan yang didapat setelah investor menanamkan modalnya di suatu sekuritas tertentu. Secara singkat, investasi merupakan kegiatan menyerahkan sejumlah dana untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selain return, investasi
akan dihadapkan oleh resiko yang harus dihadapi dalam berinvestasi. Misalnya resiko diharapkan lebih kecil dari tingkat return yang diterima investor agar investasi tersebut menguntungkan. Kemudian profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. USNA pada tahun 2001 juga mengungkapkan profitabilitas di suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya karena perbedaan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan dari pengelolaan aset, modal, serta pengelolaan penerimaan dengan pengeluaran perusahaan. Pendapat yang sama disampaikan oleh Michelle dan Megawati 2005 yang menyatakan bahwa dalam keputusan pembagian dividen, perusahaan menggunakan profitabilitas sebagai acuan presentasi pembagian dividen. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu nilai tukar. Ada banyak hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, baik faktor dari dalam perusahaan yang disebut dengan faktor internal, di mana perusahaan masih mampu mengendalikan faktor ini sehingga mampu meminimalisir dampak dari terjadinya faktor internal ini. Yang kedua, keberadaan faktor eksternal ini sangat sulit dikendalikan atau bahkan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus menerima dampak dari terjadinya perubahan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah nilai tukar. Yang selanjutnya, selain harga saham, jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan juga mampu mempengaruhi nilai tukar melalui jumlah permintaan uang. Asumsikan harga saham yang tinggi akan menarik permintaan uang dengan tingkat bunga yang tinggi pula. Semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan, membuat investor tertarik menanam modalnya dan meminta terhadap mata uang tersebut meningkat, sehingga terjadi apresiasi terhadap mata uang domestik. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Kawal pada tahun 2009 menemukan bahwa saat kurs rupiah menguat terhadap dolar, terjadi peningkatan permintaan mata uang rupiah, sehingga terjadi peningkatan harga saham yang akhirnya akan berpengaruh meningkatkan return sahamnya. Dan yang kedua, penelitian Abraham 2008 juga memperkuat penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendukung perubahan nilai tukar rupiah akan memberikan pengaruh negatif terhadap saham. Yang ketiga, Jeffet, Benis, dan Sheila pada tahun 2012 juga melakukan penelitian dan menemukan hasil yang serupa dengan yang ditemukan oleh Kawal, bahwa adanya keterkaitan negatif antara perubahan nilai tukar dengan harga saham, yang nantinya perubahan harga saham juga akan mempengaruhi return sahamnya. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan Puah dan Jaya Raman 2007 membantah penelitian sebelumnya. Puah menemukan bahwa nilai tukar ternyata memberikan pengaruh yang positif terhadap harga sahamnya. Nilai tukar yang menguat akan meningkatkan return sahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu metode penelitian, jenis dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif yang meneliti bagaimana pengaruh hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua itu ada 3 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama itu variabel bebas atau lebih dikenal dengan variabel eksogen adalah nilai tukar rupiah. Kedua itu variabel terikat. Penelitian ini atau disebut juga variabel endogen adalah return saham, sedangkan variabel intervening yang dipilih dalam penelitian ini adalah resiko profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROI. Penelitian ini mengambil objek pada saham yang masuk di industri perhotelan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel di sini ada 3, yaitu yang pertama, nilai tukar diperoleh dari laporan Bank Indonesia yang dipublikasikan dari website Bank Indonesia. Yang kedua yaitu return saham, dilihat dari tingkat pengembalian saham berdasarkan harga penutupan saham. Yang terakhir yaitu profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, merupakan presentasi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data dalam bentuk angka-angka maupun data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data dengan cara observasi non perilaku. Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapatkan dalam bentuk data sudah jadi yang dikumpulkan dan diolah pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan berupa laporan keuangan saham industri perhotelan yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD secara triwulan dari tahun 2012 hingga 2013. Populasi dan sampel penelitian. Populasi sebagai objek yang akan diteliti mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang disyaratkan oleh peneliti yang nantinya digunakan sebagai sampel penelitian untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi dari saham industri perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 hingga 2013. Seluruh populasi akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian karena seluruh populasi menerbitkan laporan keuangan selama periode yang ditentukan oleh peneliti. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi sebagai objek yang akan diteliti yaitu mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang disyaratkan oleh peneliti yang nantinya digunakan sebagai sampel penelitian untuk diteliti. Kemudian penelitian ini menggunakan populasi dari saham industri perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu selama periode 2012 sampai 2013. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi non-partisipan. Selanjutnya yaitu menggunakan cara pengamatan langsung terhadap catatan, dokumen, dan laporan keuangan dari perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya ada deskripsi statistik dengan menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, kemudian ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji multikolinearitas dan analisis jalur. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama yaitu nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, sehingga hal ini menunjukkan bahwa melemahnya nilai rupiah terhadap US dollar akan meningkatkan return saham perusahaan perhotelan. Yang kedua, nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini akan menunjukkan terjadinya apresiasi rupiah terhadap dolar, maka konsumen akan memperoleh keuntungan apabila konsumen mengkonversi dananya ke dalam rupiah. Sedangkan saat rupiah terdepresiasi terhadap dolar, perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena penerimaan perusahaan dalam rupiah bertambah besar akibat adanya selisih kurs tersebut, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja atau profitabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan cerminan ukuran kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan, sehingga membuat return yang diterima akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya,
Hasil pengaruh langsung nilai tukar terhadap return saham melalui profitabilitas lebih besar dibandingkan hasil pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap return saham. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Inilah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.